Udah jam 6 ya belum? 1 menit lagi, Pak. Hemodinamiknya stabil. Izin, Pak, untuk kegiatannya izin eh, izin Dokter Dedi, izin rekan-rekan PPDS, izin membuka untuk kegiatan kuliah subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini kita akan berbagi ilmu dari guru kita, Dr. Dedi Saputra, spesialis bedah plastik rekonstruksi tentang skin flap for facial defects. Sebelum mulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Silakan kepada Dokter Dedi untuk dimulai presentasinya. Oke. Udah, slide-nya udah nampak ya, Tom? Sudah, Pak? Sudah ya? Oke. Suara aman ya? Aman, Pak? Oke. Jadi kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum lagi ya buat semua kita ya. Siapapun yang hadir, yang ikut ya, yang bisa memberikan atensinya ya. Oh, ini kan topik sambungan apa ya? Request ya. Request untuk apa namanya? Sambungan dari atau permintaan dari siapa? Salah satu dari apa? Wadi ya, atau yang lain-lain atau Fadri ya. Jadi tolong kalau memang apa topiknya minta dari kalian kan artinya itu kan sesuatu yang bagus itu ya. Jadi tolong kita sama-sama memberikan atensi nanti kalau ada apa boleh ya. Intercept pun boleh ya. Karena sebetulnya kuliah subuh ini sebetulnya diskusi ya, sering-sering pengalaman, sering-sering teori, ulang-ulang ilmu lagi gitu. Ya, jadi jangan jangan udah selesai apanya nanti baru ditanya-tanya. Boleh kok diintercept ya. Ya supaya mungkin ada yang nggak paham pas di slide itu atau slide sebelumnya ya kan. Supaya nggak lupa, itu ya udah catat deh. Kalau nggak catat nanti apa yang ditanya. Oke, ya kita mulai ya. Jadi ini sebetulnya edisi lanjutan dari apa ya? Kondisi pasien-pasien kita ya, pasien-pasien atau modul secara keilmuan pun ya, kondisi-kondisi di wajah di mana butuh intervensi kita sebagai dokter bedah ya. Dan ini edisi kuliahnya saya pun sudah ngasih, Dokter Benny pun sudah ngasih ya tentang step ladder ya, flap ya secara umum ya. Kalau ini kan kita fokus kata kuncinya skin flap ya, flap-flap kulit ya yang digugakan ya, yang atau diindikasikan untuk defect, skin loss, cacat, ya, atau kelainan apapun di wajah yang membutuhkan skin flaps. Jadi tolong dibedakan betul ya skin flap di sini artinya apa ya? Kondisi menggunakan flap yang simple gitu ya. Artinya kulit dengan subkutis ya. Atau sebagian dari yang bilang ada melibatkan fasia sedikit atau modifikasi fasia seperti kayak di wajah ini ada namanya SMAS ya. Itu harus tahu tuh SMAS itu apa ya. SMAS ya. Superficial Musculoapariotic System ya. Jadi itu variasi atau modifikasi dari fasia kalau di wajah ya atau lanjutan otot malah dari platysma ke atas ya. Nah, spes belajar jadi fascia temporalis di kepala ya, di wajah, di temporal ya. Jadi topik kita ada kondisi apapun yang harus diperbaiki ya di wajah dan kita memodali dengan skin flap.
Jadi nanti ada pengantarnya ya, yang sedang berjalan ini ya. Lalu ada bagaimana sih kita menggunakan flap, skin flap. Nah, tentu kita harus tahu apa sih klasifikasi atau macam-macam dari defek ya, di wajah itu ya. Lalu yang ketiga konsep skin flap lagi ya. Ini mungkin di edisi saya sebelumnya atau Dr. Benny pun udah disinggung-singgung juga, tapi mungkin ini kita lebih fokus lagi. Lalu yang terakhir, prosedur untuk membuat skin flap itu gimana sih untuk di wajah ya, dan aplikasinya untuk apa-apa saja ya. Oke, ya. Nah, ini kalau kita dihadapkan dengan kondisi pasien datang ya, baik di emergency maupun di apa poliklinik ya. Ini gimana nih kita mengini kan ya, menyikapinya ya, merencanakannya ya. Tentu kita harus betul-betul yakin nih, datang pasien seperti ini minta bantuan dengan kita ya, bantuan dok, gimana nih dok ya kan. Ya. Tentu kita harus punya konsep yang telah kita pahami sehingga kita tidak ragu untuk memplanning apa yang akan kita lakukan ya. Ini yang defek-defek yang timbul baik oleh karena trauma ya, karena tumor ya, neoplasma atau soft tissue tumor ya. Ada karena infeksi lah, infeksi lama, infeksi kronis ya, macam-macam ya. Nah, tentu kita harus tahu ya kan. Kita recall lagi, kita insight lagi ke dalam. Kita tentu harus tahu tentang wajah ya, anatomi wajah ya. Apapun yang kita harus tahu. Oh, ini lokasinya di mana ya. Sebesar apa ya. Ke dalam apa ya defek yang datang itu ya. Jadi harus tahu dulu paling tidak lokasi ya, lokasi di mana ya. Yang kedua luasnya atau besarnya, ya, size-nya, lalu yang ketiga adalah dalamnya. Itu yang penting dulu tiga itu. Yang penting lagi keempat apa? Ya, struktur apa atau dekat struktur apa dia, ya, defek itu berada, ya, ya defek itu berada di mana, gitu, ya. Ya, kalau defeknya berada di atas atau di sekitar ya struktur penting ya kita harus tahu betul secara tepat anatominya. Ya, lalu wajah harus tahu itu semua struktur di situ. Ya, baik kulitnya sendiri yang dijadikan skin flap, ya, ototnya, ya, nah pengaruh sekali otot ya terhadap nanti bentuk dan mimik ya. Jadi kita harus paham lagi basic ilmu di wajah ya. Wajah itu fungsinya ya sebagai mimik ya atau ekspresi ya. Yang kedua sebagai mastikasi ya. Ya. Karena situ ada bagian dari oronasal ya, bagian dari komponen ya, yang bergerak ya, terutama terhadap fungsi bentuk wajah nantinya ya, dan fungsi sekaligus. Lalu yang penting sekali lapisan-lapisan struktur di wajah. Nah, ini penting sekali. Tadi saya singgung dikit tadi ya tentang smash. Ini kalau smash ini di lapisan ketiga ya, gambar gambar paling kanan ini ya, lapisan ketiga ya, muskuloapparatik ya. Kalau lengkap namanya superficial muskuloapparatic system. Kenapa sistem? Karena dia terkait ke bawah, dia terkait tersambung dengan platisma di leher ya kan, dari leher ke atas dia bersambung ke fascia temporalis ya kan, ya, dan galeal kalau nggak salah ya. Jadi kalau di wajah kita paham struktur lapisan-lapisannya ya, skin, subcutaneous ya, smesh tadi ya, otot dan ligamennya ya, dan perios ya kalau melibatkan uh, tulang. Kadang kita dapatkan pasien dengan luka di daerah yang superficial di wajah ya, seperti kayak di dahi ya, atau di pelipis ya, atau di daerah alis ya, atau hidung ya. Ya, yang tipis-tipis itu biasa luka, biasa expose tulang atau tulang rawan ya, dan otot. Jadi kita ingat-ingat lagi ya, apa itu anatomi wajah. Oke. Nah, yang kedua yang penting lagi harus diingat-ingat lagi ya, di recall lagi ya,
facial aesthetic unit. Ini berulang kali juga saya saya singgung-singgung ya. Aesthetic unit, sub aesthetic unit ya, atau sub unit estetik boleh juga ya. Karena dalam unit itu adalah sub unit, pembagian lagi kecil-kecilnya ya. Kayak di hidung itu ya, itu kan ada unit nasal ya kan. Nos nomor 2 itu ya. Itu ada lagi, ada bagian punggungnya, dorsum, lateral wall ya, alanya, tipnya, clumelanya ya. Jadi di wajah itu paling tidak ada 9 unit estetik. Nah, masing-masing unit estetik itu ada pembagian lagi ya, disebut dengan sub unit estetik. Apa sih kepentingannya kita harus tahu tentang unit dan sub unit estetik ini? Ya untuk mengembalikan ya, jangan sampai ya kondisi di unit atau sub unit estetik itu tercampur dengan struktur lain ya, atau kita mengganti dengan struktur lain yang tidak mirip. Karena kan Milad menekankan ya, gantilah sesuatu jaringan tubuh manusia itu dengan jaringan yang mirip. Kalau enggak nanti itu akan terjadi deformitas baru yang mungkin akan membuat ketidaknyamanan pasien ya. Nah, kita beranjak ke klasifikasinya ya. Jadi harus tahu dulu anatomi wajah, udah ingat-ingat lagi, udah tahu ya, udah paham ya. Nah, defek wajah gimana? Nah, defek wajah tentu harus kita paham. Ada beberapa buku atau ahli yang mengkelompokkan ya defek-defek di wajah ini berdasarkan pertama ya. Pertama oleh karena penyebabnya ya. Ada yang membagi berdasarkan penyebabnya oleh karena penyebab kongenital defek itu ya. Ada yang membagi berdasarkan karena didapat ya, acquire ya, congenital dan acquire ya. Ini saya tanda-tandai ini ya yang banyak kita dapat gitu ya. Sebetulnya semuanya banyak ya. Wah, ada beberapa yang banyak kita dapat ya. Klinik ya pastilah kayak sumbing-sumbing ya, sumbing simpel kayak bibir atau palatum ya, kanisitosis wajah ya, hemifasial wajahnya sebelah ini atau telinganya kecil ya, atau tidak terbentuk ya, malformasi vaskuler ya, hemangioma ya. Itu banyak itu ya, yang menunjukkan cat-cat yang menunjukkan deformitas pada wajah. Tapi kan ini yang kelompok kongenital ini kan ini kompleks ini ya, tindakan pembedahannya kompleks. Jadi kita bukan yang menggunakan skin flap, tapi kita juga menggunakan komponen lain ya. Kita juga menggunakan ototnya ya, mukosanya ya, inner liningnya ya. Malah kita menggunakan tulang lagi, menggunakan tulang rawan lagi untuk membentuk strukturnya. Nah, yang mungkin yang agak-agak banyak kita lakukan menggunakan skin flap ya mungkin pada kondisi-kondisi defek yang disebabkan oleh defek yang didapat ya, kayak facial injury ya, seperti gambar-gambar atau pasien-pasien yang kita banyak dapat ya, atau scar ya, atau yang tadi yang saya bilang ya, tumor-tumor ya, soft tissue maupun yang neoplasma ya, kanker ya, dan wajah asimetris wajah. Seperti wajah ini lebih komponen lebih kompleks lagi ya. Jadi ini pembagi apa anutan pertama ya. Ada defek itu disebabkan oleh cacat lahir dan didapat. Ada juga yang membagi misalkan keterlibatan dari soft tissue dan hard tissue ya. Ini mungkin agak lebih cocok nih buat kita nih ya. Dan tadi cocok juga ya, tergantung kita aja mau pakai yang mana ya. Mau boleh yang pakai yang kelompok pertama tadi boleh, yang kelompok yang kedua ini boleh ya. Kelompok kedua ini defek fasial dibagi berdasarkan soft tissue atau hard tissue yang terlibat. Ya. Yang soft tissue itu nih tipe 1 sampai tipe 3. Tipe 1 itu fokus pada daerah oral nasal ya. Defek-defek di situ ya. Kalau tipe 2 lebih luas lagi ya, sampai mengenai ya 2/3 bawah ya, artinya mid face dan lower face ya. Tipe 3 itu semua wajah ya, sampai ke scalp pun ya. Nah, pada hard tissue-nya diproyeksikan ke dalam ya, artinya nggak jauh-jauh beda juga ya. Kayak kita menilai pada pasien dengan fraktur Lefort, itu pembagiannya kayak seperti dasar membuat kelompok seperti ini ya. Defek yang ada di tulang di bawah Lefort 1. Tipe B
tulang-tulang yang melibatkan pada level di bawah level 3. Kalau tipe C semuanya ya. Oke. Nah, ini bisa juga ya. Ini kalau ini eh, ahli-ahli ini mengelompokkan berdasarkan seperti yang pembagian kelompok 2 tadi. Tapi kelompok 3 ini dia membagi defek wajah itu sampai 7 ya. 7 tipe ya. Di mana masing-masingnya mempunyai karakteristik masing-masing ya. Di mana makin besar tipenya makin makin luas, makin total defek yang ada pada pasien. Oke, nah kita masuk pada skin flap-nya lagi ya. Skin flap untuk nutup defek itu kita pasti ingat-ingat lagi kondisi di mana kita bekerja berdasarkan algoritma ya. Jadi kalau skin flap yang kita akan gunakan itu tidak memenuhi ya indikasi atau asesmen atau clinical judgment ya. Itu sama itu ya. Clinical judgment, assessment untuk apa yang kita pakai untuk suatu defek di wajah. Ya, di wajah pasti ya kita kalau dapat yang luka-luka kecil ya pasti primer lah. Ya, udah dibersihkan prosedurnya di jahit primer. Atau kalau dia luas dan tidak dalam, nah kita modali dengan skin graft. Tapi kalau dalam ya mau kecil atau luas ya yang tidak bisa dijahit ya, apalagi melibatkan struktur penting di bawahnya ya, ada tulang di bawahnya, ada pembuluh darah, ada saraf ya, ada kelenjar ya, ada saluran kelenjar ya, atau sampai tembus ke intraoral ya, through and through ya, lukanya ya di daerah pipi ya, bibir ya, itu gimana ya? Nah, mungkin kita tidak menggunakan flap ya. Flapnya gimana? Indikasinya, clinical adjustment-nya, penilaiannya. Apakah kita gunakan lokal, regional, atau jauh ya, flap jauh. Itu juga flap dengan mikro ya, mikro surgery. Ya. Jadi penting sekali penilaian defek dan asesmen kita untuk memastikan bahwa ini oh ini gunanya ini kondisinya ini yang dipakai bahwa modalnya. Ya. Ini algoritma ini harus kita pegang betul ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa indikasi flap repair atau penggunaan flap ini untuk defek di wajah penting sekali kita tahu ya. Jadi seperti yang saya bilang itu ya pertama pasti kita menutup suatu defek dengan kondisi luka yang jelek ya, kondisi di bawahnya ya. Ya, poor vascularity ini artinya bukan kondisi eksudatif atau infeksi, artinya sudah dibersihkan dulu baru ditutup. Artinya apa? Di dalamnya, di bawahnya jaringannya tidak bagus sebetulnya, bagus secara strukturnya. Tapi kondisi infeksinya bukan ada karena infeksi ya atau inflamasi harus kita tangani dulu ya, atasi dulu ya. Lalu yang kedua, defek-defek yang dalam ya. Apalagi untuk di daerah kelopak mata, bibir, telinga, hidung ya, pipi itu nggak bisa itu kalau tidak kita tutup pakai flap. Nah, ada pilihan kita gunakan skin graft, jangan ya. Karena daerah situ bagaimanapun kita harus tutup dengan flap. Karena strukturnya yang sangat fungsional dan mobile ya. Dan kalau di hidung atau telinga itu bukan mobile tapi tipis ya. Itu makanya kata kuncinya full thickness defect, maka itu flap ya. Lalu yang ketiga, ini yang tadi saya bilang kan kalau kita membutuhkan flap dengan ketebalan yang sesuai ya, like diganti dengan yang sesuai ya. Contohnya apa? Misal di daerah apa pipi yang dalam lukanya, kita ganti pakai flap yang tipis ya. Nah, mungkin ya harus kita ganti yang tebal juga. Kalau enggak kita harus inform concern ke pasien bahwa ini perlu nantinya secondary operation ya, operasi yang kedua untuk merevisi kah atau merekonstruksi kah ya, supaya lebih bagus lagi struktur dan konturnya ya. Lalu yang keempat, yang penting sekali kita punya defek nih pasien ini. Ini kita planning ada kemungkinan struktur di bawahnya yang masih butuh kita lakukan tindakan perbaikan atau rekonstruksi. Seperti kayak luka pada daerah pipi, kemungkinan uh, nervus fasialnya cedera.
mungkin untuk tahap awal mungkin kita penting dulu kita hindari kontaminasi, kita bersihkan, kita tutup dulu, kita tutup flap. Jangan pakai cangkok kulit. Nah, cangkok kulit nanti akan berbahaya ya. Kemungkinan lengket ya, kemungkinan kontraksi sekunder pada sarafnya atau daerah sekitar sarafnya sehingga menyulitkan nanti pada saat operasi berikutnya. Jadi lebih baik kita bikin flap ya. Walaupun sepertinya akan dibuka lagi ya kan, tapi tidak masalah ya. Itu lebih membuat kondisi flapnya lebih baik, kondisi lokanya lebih baik dan strukturnya itu terjaga dengan baik. Kalau dibanding kalau kita pakai skin graft ya, di mana kita takutkan skin graft akan menyebabkan terjadinya pelengketan ya, kontraksi sekunder ya. Oke, lalu skin flap pasti modal kita mengetahui tentang pembuluh darah apa sih yang penting di kulit ya. Karena skin flap komponennya adalah kulit dan subkutis. Di sini kalau kita lihat ya, subkutis artinya di mana? Nah, lapisan yang mengandung plexus. Seperti sudah pernah saya bilang minggu lalu ya, plexus itu adalah anyaman pembuluh darah dari arteri yang sesuai dengan daerah situ ya. Jadi ingat-ingat juga, angiosom ingat juga ya. Angiosom itu bagian dari peta atau pola ya vaskulasi di suatu area kulit ya, secara penampang apa ya? Superficialnya. Tapi kalau melihat penampang melintangnya seperti ini ya, kita berpatokan ada nggak komponen flap, skin flap yang kita bikin itu terdapat di situ plexus dermal atau subdermal. Soalnya kalau tidak ada ya pasti flapnya akan bermasalah, akan mati nantinya. Ya. Nah, ini lebih tajam lagi apanya ya. Jadi yang akan diseksi itu ya akan dipotong ya, di insisi lapisannya itu adalah lapisan di bawah sub itu ya sub plexusnya itu. Artinya yang kita targetkan bahwa skin flap kita mengandung plexus atau anyaman pembuluh darah dermal atau plexus subdermal ya. Plexus dermal yang terdapat di dermis, plexus subdermal yang terdapat di kutan. Tapi walaupun daimnya tapi dia banyak itu ya. Di bawahnya itu ya artinya apa? Kalau mau aman bikin skin flap artinya apa? Di prefasia artinya di atas fasia diseksinya. Diseksi itu maksudnya insisi memotong flap secara tangensial ya, secara lapisannya. Jangan di daerah yang akan mencederai plexusnya itu ya. Jadi jangan terlampau tebal betul ya atau terlampau tipis betul. Kalau tebal nanti banyak terlampau bulky betul ya, lemak banyak terbawa ya. Lalu jangan terlampau tipis betul. Kalau tipis nanti plexusnya terpotong ya. Nah, bagaimana sih karakteristik skin flap? Nah, tadi saya bilang kan, komponennya adalah kulit dan subkutis. Yang kedua, dia punya pangkal dan badan yang mempunyai hubungan dengan uh, tubuh, ya. Jadi nggak mungkin putus ya. Kalau putus artinya kita udah bikin free flap atau kalau tipis sekali kita bikin skin graft namanya. Putus dari donornya artinya bukan satu flap, ya. Lalu yang ketiga, dia bisa kita ubah-ubah nih, ya kita rubah ya pelengketannya atau pangkalnya. Atau sebaliknya, defek yang mau kita tutup pun pada defek-defek yang baru pun kita bisa tutup lagi dengan flap yang sama ya. Karena kondisi di mana intinya dia punya pangkal ya. Itu makanya skin flap ini ya, yang keempat ya. Skin flap ini disebut dengan pedicle flap dengan nama lainnya random. Ya, random itu artinya darah yang di pembuluh darah yang berasal dari plexus tadi, yang pasti ada di semua lapisan dimanapun di tubuh manusia yang ada kulitnya, random ya, atau plexus tadi. Nah, ini langkah selanjutnya adalah prosedurnya lagi ya, prosedur membuat flap ya. Suatu flap ya, setelah kita tahu defeknya ya, defek yang akan kita tutup itu luas, lokasinya, luasnya, kedalamannya, dan struktur yang ada di sekitar atau di dalamnya. Ya, yang empat itu aja paham itu udah bagus ya. Nah, kita planning. Contoh, kita harus tahu tadi ya lokasi di mana. Kita harus bedakan itu lokasi di seperti saya bilang tadi ya,
Di pelipis kulitnya tipis, di hidung kulitnya tipis ya, telinga kulitnya tipis. Nah, itu hati-hati. Kita pakai flapnya jangan sampai yang tebal-tebal ya, pengganti atau penutup defek itu jangan tebal. Atau warnanya ya, warnanya sesuaikan gitu loh. Jangan nanti karena kita mau nutup pipi misalnya ya, kita gunakan cervical flap ya kan di daerah leher ya. Mungkin kulit lehernya mungkin agak-agak lebih tebal atau warnanya lebih gelap. Nah, sebagusnya jangan dipakai ya untuk menutup defek di pipi itu ya. Cari yang sesuai. Biasanya kita pakai forehead flap ya, daerah flap dia apa. Atau kita gunakan mungkin yang di retroauricula. Kita bisa pakai itu kayak mustade flap ya. Nanti kita bahas nanti ya. Yang sesuai warnanya. Lalu kemampuan untuk mencapai atau luas donor yang akan ditutup ke defek itu ya. Defek sama dengan resipien ya. Donor sama dengan flap ya. Ingat-ingat ya terminologinya ya. Kita ngomongin tentang skin flap artinya kita ngomongin donor ya, donor flap artinya. Ngomongin defek artinya ngomongin resipien. Nah, ya, bagian luka atau defek yang akan kita tutup. Lalu penting juga kita tahu umur pasien. Nah, ya. Kalau usia tua, udah enak sekali itu kalau bikin flap ya. Karena kulitnya kan loose, longgar ya. Ya kelemahannya itu pula pembuluh darahnya atau plexusnya mungkin sudah sklerosis pula kan, udah ada kaku pula ya. Tapi secara mobilitas dia lebih baik untuk orang tua. Kalau anak kecil ya atau yang tegang kulitnya itu agak susah juga bikin flap yang besar ya. Lalu apa lagi? Oh, kita ngambil flap donor ini ya, skin flapnya dari daerah yang tidak pas itu loh. Maksudnya karena kesulitan modal donor lain ya kan, nah kita terpaksa memilih flap donor flap yang tidak begitu ideal. Nah, jadi dari strukturnya, ketebalannya, warnanya kadang tidak ini ya, itu kita penting juga mempertimbangkan itu ya. Lalu nih mobilisasi udah kita bahas tadi ya. Jadi ini penting sekali menyesuaikan ya antara donor flap ya yang terbaik yang bisa kita pakai untuk menutup defek yang kita sudah nilai ya. Nah, ini penting ya. Pattern atau pola dari defek itu. Dan pattern flap yang akan dipakai. Nah, ini biasanya kalau siapa yang memperhatikan saya operasi untuk menutup defek ya, saya biasa gunakan apa? Biasanya gunakan kasa ya, kasa kecil ya. Kasa kecil itu kalau untuk mempertimbangkan menghitung-hitung jaraknya saya pakai kasa kecil itu saya buka, saya panjangkan. Ya, saya jarang pakai meteran ya, meteran yang skala di Oka ya. Saya lebih banyak pakai itu. Jadi dari situ tuh kita bisa tahu. Kita pun bisa cari pivot point, sudut putar flap untuk diarahkan ke defek. Lalu kedua guna kasa itu apalagi untuk mengukur luas ya, luas defeknya. Jadi defeknya itu harus kita ukur betul ke luasnya. Nah, di sini ada satu konsep dasar bahwa kalau kita membuat skin flap ya untuk menutup defek, paling tidak ukurannya sama besar. Di beberapa buku katanya minimal 80% dari ukuran defek. Jadi membuat flap minimal ya 80% dari size of defect. Kalau bagusnya ya jangan ambil risiko ya sama besar lah ya. Kalau kebesaran flapnya untuk menutup defek yang ukurannya kecil ya kan jangan ya. Pertama akan mubazir, yang kedua nanti kita buang-buang lagi kan. Udah kita jahit kan berlebih kan enggak bagus ya. Jadi biasakan bikin patternnya, polanya ya. Oke. Nah, ini yang pertimbangan juga size tadi ya. Pinggirnya yakinkan betul-betul ya siap untuk ditutup. Jadi kalau yang suka lihat ya kan, nah itu pinggir dari defek itu kita refreshing lagi. Pinggirnya mungkin yang agak-agak abo-abo ya, agak-agak ada slough-sloughnya atau kulit yang mengalami desikasi, pinggir-pinggirnya digunting lagi sampai nampak oozing di pinggir-pinggir atau dinding dari defeknya itu. Ya. Lalu menjahit donornya nanti gimana? Setelah kita ambil ya skin flapnya, gimana donornya ya? Kan dia bikin defek baru tuh ya. Untuk sisa kita pertimbangkan itu. Bisa dijahit primer atau tidak. Ya, kalau bisa selayaknya bisa ya. Kalau untuk di wajah selayaknya bisa ya karena kita menghindari
sebagus mungkin jangan menggunakan skin graft ya. Lalu ini yang penting lagi nih ya. Mencegah jangan sampai flapnya gagal gitu ya. Paling banyak kan saya bilang tension yang paling banyak. Tension dari flapnya itu ya. Jadi flap itu jangan terlampau tertarik ya. Karena mungkin ngukur-ngukur yang tadi ya, patternnya itu salah ya. Anormal kenyataannya pada pasien itu defeknya dari donor jaraknya misalnya 5 cm. Rupanya pas dibuat flapnya 4 atau 4 kurang. Ya udah, pasal ketak tarik kan. Ya, tak tarik itu. Nah, tension jadinya. Kalau udah tension kan artinya apa? Pembuluh darah di dalamnya akan mengalami pengecilan, ketarik dia. Jadi diameternya mengecil ya. Nah, pencegahannya gimana? Itu yang saya kalau ada yang perhatikan saya namanya cut as you go. Kalau yang memperhatikan saya pasti tahu itu ya. Cut as you go, potong sesuai kebutuhan ya. Jadi bikin nanti kalau flapnya misal ini ya kita mungkin bikin back cut namanya ya. Kita majukan dengan bureau triangle namanya. Nanti kita lihat mana itu back cut, mana itu bureau triangle ya. Nah, lalu yang penyebab flap gagal juga adalah flap too long itu ya, atau pedicle itu too long ya, panjang ya, sehingga apa? Nikik dia ya, king dia, melipat dia atau mempelintir dia, twisting dia. Itu yang paling kasihan ya vena ya. Venanya jadi kelipat ya, kepuntir. Nah, jadi backflow-nya terhambat ya. Lalu penyebab juga ada hematom. Ini hematom banyak juga nih. Kenapa? Preservasi tadi ya. Preservasi dari eh, defeknya yang tidak adekuat. Mungkin ada masih uzingnya masih kencang ya kan. Atau saat intraop perkiraannya wah ini nggak perlu dipakai drain nih, nggak perlu jahitnya nggak dijarangkan dikit. Nah, udah hematom itu. Dia cegah lah. Buka mungkin jahitannya beberapa ya supaya bisa terdrainase hematomnya ya. Lalu kalau nggak berhenti juga terbentuk lagi hematom ya carilah sumber pendarahannya di defek itu. Lalu kita nilai juga ya, flap yang kita pakai itu kondisinya gimana ya, klasifikasinya berdasarkan apa saja ya. Jadi pertama yang tadi ya, jaraknya tadi ya. Kalau jaraknya di sekitar defek itu disebut dengan lokal flap, lokal skin flap. Tapi lebih jauh itu disebut distan. Ya. Ini distan kita nggak bahas ya. Tapi ada beberapa contoh saya pakai yang distan ya. Artinya apa? Dia beda jauh ya dengan unit estetiknya ya. Misalnya yang di pipi tadi kita pakai apa misalnya? Flap dari forehead ya, atau pada nasal ya. Unit nasal defeknya kita pakai paramedian ya, flap ya. Itu jarak ya. Lalu kedua komposisi ya, karena kita ngomong skin flap ya artinya kita menggunakan kulit dan sukutis flap ya. Ossicutaneous dan seterusnya itu komponennya yang kompleks ya. Lalu cara memindahkannya. Ini cara memindahkan ini penting sekali ya. Jangan sampai sebagai dokter bedah, apalagi bedah plastik nggak tahu nih. Ini gimana nih kalau defek kayak gini gimana nih apanya, ya kan? Nah, ingat itu ya. Kita itu sebetulnya kerja itu kalau udah berulang-ulang otomatisasi itu pasti cepat timbul itu ya. Jadi defek di depan ya udah dimajukan, defek di samping ya udah bisa transversi bisa rotasi ya. Oh defek beda unit dan beda unit itu lebih dari 2 unit. Kita masukkan interpolasi namanya. Nanti ujungnya yang kita tutupin ke defeknya. Atau dilompatkan ya, jumping flap ini kita pakai kebalikan dari interpolasi ya, jumping ya. Tapi biasanya jumping ini lebih kepada penggunaan yang daerahnya lebih jauh lagi ya kan. Atau hanging flap ya, hanging flap. Hanging flap ini untuk nutup membentuk inner lining. Ini biasanya kita pakai untuk intraoral di mana kita mendapatkan pasien dengan intraoralnya atau mukosa dalam mulutnya ada berlubangnya nggak defek juga. Kita pakai hing flap ya. Jadi bagian sisi kulitnya dijadikan sebagai bagian penutup inner lining yang defek itu. Ini kalau yang suka memperhatikan saya operasi pernah ya hing flap ini kita gunakan ya. Oke.
Lalu pembuluh darahnya ya pasti random ya, namanya skin flap tadi apa? Random pattern flap ya. Ada beberapa skin flap ini kita gunakan pakai axial pattern ya, seperti paramedian forehead flap itu ya. Itu pembuluh darah supratrochlear itu kita gunakan axial pattern polanya. Atau bisa juga seperti island flap ya. Seperti kalau bisa apa tadi bisa juga ya, paramedian tadi bisa juga jadi island pattern atau submental ya. Di bawah dagu ini kita bisa bikin flap submental ya. Island pattern flap ya. Kalau free ya itu microsurgery ya. Lalu pembagiannya berdasarkan ada juga specialized ya. Jadi artinya spesifik ya, khusus nih. Flap yang mengandung saraf ya, mengandung tendon, mengandung rambut ya, mengandung tulang rawan ya, itu bisa dia pakai. Atau yang terakhir manipulated ya, manipulated flap. Ya, ada macam-macam itu ya, yang delay ya. Yang seperti yang pasien yang stase plastik tahu itu ya, yang kita pakai apa ya kemarin, yang ground flap ya. Nah, kita delay itu. Kita biarkan dulu flapnya menutup defek ya, karena ada pedikelnya ya, sampai dia bisa membentuk pembuluh darah baru sendiri di defek itu ya. Biasa sekitar 3 mingguan ya, tumbuh baru, nanti baru kita potong flapnya. Atau expansion, ini kita gunakan dengan tisu expander ya. Untuk daerah wajah, kalau dulu sering saya pakai ini ya, tisu expander ya. Tisu expander dengan cairan kita gedekan itu ya, balon yang ada di dalam subkutisnya. Sehingga lapisan kulit itu ya, kulit dan skutus itu menjadi melar ya, jadi luas secara berkala ya, gradual, karena dikembangkan tiap minggu ya. Atau prefabrikasi ya, yang udah dibentuk ya, atau prelaminasi udah di struktur di dalamnya udah dibentuk atau dimodifikasi supaya lebih sesuai dengan kondisi defek. Nah, ini kita masuk kepada aplikasi ya, flap skin flap lokal yang bisa kita pakai ya. Ini prinsip dari yang advancement ya. Jadi artinya tadi kan kalau ada defek di depan dari apa ya udah namanya kita buat flap yang advancement. Nah, ini yang gambar di atas ini ya, yang di kiri ya. Yang segitiga yang dibuang ini namanya Burrow triangle ya. Ini Burrow triangle ini ya. Kenapa? Karena defeknya luas ya. Kita butuh dia bergerak ke depan skin flap ini. Sehingga kita harus membuat jarak ya. Jarak dari apa ya, ini paling tidak mendekati atau kecil, tapi jangan sekecil batu untuk menutup luas dari defek yang akan kita tutup dengan cara dimajukan ini. Hasilnya nanti ini seperti yang gambar kanan. Ya. Jadi Borotanjel itu adalah backcut yang lebih kompleks ya, dengan mengeksisi kulit sampai sukutisnya, sehingga kedalamannya sama dengan kedalaman defek. Dan daerah sini ya, daerah yang di ya, badan dari flap ini di bawahnya di undermining ini, di bebas ya. Ya, diseksi ya, dilakukan diseksi di bawah flap ini. Jadi ini lokasi apanya, ketebalannya sama ini. Ketebalan defek, ketebalan dari bawah badan flap sama segitiga burrow ini sama ini. Ya, sama dalamnya. Sehingga apa? Flap itu mempunyai kontur yang sama dan dimajukan sehingga bisa menutup defek di depan. Atau kalau defeknya lebih luas daripada yang gambar di atas ini, ya, kita bisa kan dua, kita modali dua. Kiri kanan kita majukan itu ya. Jadi artinya burrow triangle-nya ya, kulit segitiga yang dieksisi itu 4 jadinya ya. Jadi burrow triangle itu nama orang ya, tapi prinsipnya segitiga yang akan bisa membuat flap itu maju ke depan. Ya. Oke, ini contoh-contoh kasusnya kan. Seperti kayak ada deformitas di bibir ya, di mana white line-nya sepertinya ketarik ya. Pada ini banyak pada pasien-pasien dengan kontraktur ya, bekas-bekas luka dijahit tidak proporsional ya. Nah, itu bisa kita revisi kontrakturnya, nanti kita majukan. Ini pakai freeway advancement. Ini juga gambar bawah ya, pada memancungkan hidung ya. Ini salah satu aja ya contohnya ya. Nah, lalu yang banyak juga kita pakai untuk apa? Untuk ini yang lebih kompleks ya. Kalau ada yang udah pernah terpapar ini ya, keystone flap ya, KSF ya. KSF ini banyak digunakan, hampir bisa di seluruh tubuh ya. Hampir bisa di seluruh tubuh ya. Karena intinya dia pengenalan pembuluh darahnya
bukan hanya di subdermal aja, plexus dermal to subdermal, ini harus kenal juga kita perforatornya. Artinya arteri segmental di wilayah angiosom sana kita harus tahu di mana pembuluh darah intinya, utamanya, ya segmental arterinya, ya dengan cabang ke atasnya yang menembus disebut dengan perforator. Nah, ini bisa kita identifikasi dengan pengenalan lokasi anatomi. Itu kalau yang punya pengalaman. Tapi kalau nggak punya pengalaman, nah, bagusnya pakai Doppler ya. Pakai Doppler ya, USG Doppler ya. Nah, kita edukasi pembuluh darah perforatornya. Itu supaya aman ya. Tapi kalau yang udah pengalaman, dimanapun bisa dia dapatkan. Karena angiosom pada wajah sangat kaya sekali ya. Arteri-arteri yang mendarahinya. Ya. Ini gambar-gambarnya ya. Yang merah itu ya, itu defeknya, dianggap sebagai defeknya ya. Nah, yang kuning itu gambaran flapnya, desain flapnya. Nah, ini desain flapnya ya. Jadi desain flap itu seperti gambaran apa ya? Trapezium ya. Trapezium ya. Yang dimana prinsipnya keystone flap ini adalah suatu flap transposisi advancement juga ya. Advancement juga dimajukan ini ke defeknya ya. Dengan modalnya apa? Dua VY ya, dua VY. VY-nya mana? Yang di ujung ini. Ujung atas, ujung bawah ya. Ini kalau gambar ya. Gambar desain ini ya. Nah, ini V ini. Sudut atas, sudut bawah ya. Dengan patokan yang tidak boleh di ini 90 derajat. Jadi dia tegak lurus dengan pinggir dari defek. Nah, kita bebaskan, kita lihat ini kemungkinan perforator yang di sini ya, di sini atau di sini pokoknya di tengah-tengah flap. Nah, ini kita bebaskan ini. Sekitar yang lainnya kita bebasin ya. Bebaskan sekelilingnya ya. Nah, kita bebaskan artinya flap udah mobile kan. Kalau udah mobile bisa dimajukan. Nah, jadi ini flapnya sebetulnya kelompok flap advancement ya. Tapi ini yang lebih kompleks, lebih rumit ya. Yang nggak biasa menggunakan ya mungkin agak-agak bingung awal-awalnya. Tapi akan bagus. Kenapa? Karena prinsip tadi itu ya. Perforator itu ada semua, apalagi di wajah ya. Dan ini sangat simpel dan bisa menutup defek yang luas ya. Yang penting ingat lagi, jangan sampai menabrak estetik unitnya. Ya, kadang estetik unitnya tertabrak nggak bagus jadinya, jelek jadinya. Kadang kontur pun jadi masalah ya. Ya, ini lihat nih contoh pasiennya nih ya, di daerah pipi ya, diambil darah pipi juga ya. Jadi hasilnya bagus. Tapi kalau misalnya ini dipakai untuk defek yang segede ini daerah hidung, mungkin tidak capai. Bisa juga, tapi konturnya sama pergerakannya nanti akan terbatas ya. Ini di daerah yang luas bisa ya, gampang sekali ya. Oke, kita yang kedua, aplikasi yang kedua rotation flap. Yang pertama tadi advancement, yang kedua aplikasi banyak kita pakai adalah flap rotasi. Flap rotasi ini artinya apa? Di sini ada pergeserannya yang agak melengkung ya, memutar. Artinya apa? Ada pivot point. Pivot point itu titik putar di mana suatu flap itu bisa mencapai defeknya. Biasa dia mendekati ya, dia berada di tengah-tengah dari pangkal flap ya, base flap, dan titik tengah itu bisa lebih ke arah defeknya ya. Nah, contoh pasien ini ya. Ini lihat ya, ini dirotasikan ke defek ya, dengan mempertimbangkan apa ini, bentangkan bibirnya, jadi jangan sampai bibirnya nanti ketarik ini ya. Dilihat ini diseksinya sangat luas ini ya, sampai ke bawah dagu ini, jangan salah ya. Dan di defek pun lihat nih ada segitiga seperti W ya. Ini untuk apa? Untuk meminimalkan terjadinya dog ear nanti ya, meminimalkan ya. Kalau dog earnya ada susah nanti itu apanya ya. Bentuknya kan konturnya kan deformitas ya. Nah, yang paling banyak apa nih rotation flap ini? Nah, ini yang saya bilang tadi kan, Mustade flap ya, di awal tadi saya singgung ya, atau cheek flap ya, cheek rotation flap, nama penemunya Mustade ya. Ini defek yang diaplikasikan, skin flap yang diaplikasikan pada defek-defek di sekitar pipi, gioma ya, daerah yang luas ya. Kenapa? Karena cheek rotation flap ini nanti bisa dikembangkan jadi sampai modalnya di belakang telinga ya, donornya bukan hanya dari pipinya saja ya, ini gambar 2 contohnya atau gambar 1 lah ya,
atau nomor 3 nih, nomor 3. Nih nampak ya desainnya ya. Desainnya ya mulai dari di wajah ya preauricula sampai lobul, sampai ke belakang telinga, sampai ke leher. Sesuai kebutuhan dari luas defek dan eh, putarnya ya, panjangnya ya. Jadi penting sekali membuat flap yang sedemikian luas ya. Ini banyak dipakai ya, dan saya banyak ini ya. Jadi kalau saya mau kasih kunci-kuncinya, paling banyak kita pakai untuk skin flap di wajah ini ya forehead flap, ya KSF, Mustade ini ya cheek flap ya, sama nasolabial flap. Itu 4 flap itu paling banyak saya pakai itu ya, paling banyak itu karena itu bisa menutup untuk semua defek di wajah ya. Nah, yang ketiga yang banyak juga kita aplikasikan adalah flap transposisi ya. Nah, transposisi ini defeknya kalau di samping ya. Ya, itu banyak kalau yang udah sering lihat saya bikin flap itu paling banyak ya. Jadi mungkin di antara teknik memindahkan ini ya transposisi ini paling banyak kita pakai ya. Oke, ini pasiennya contohnya ya. Ini juga ya transposisi semua ini ya. Nah, ini sebetulnya eh, bagian dari variasi dari eh, transposisi juga ya. Tapi yang saya bilang tadi ya, kita butuh untuk nutup defek yang di jauh dari unitnya. Ini taruh misalnya nah contoh kayak ini nih, ya pada gambar bawah ya. Tapi kita lihat desainnya dulu di gambar atas. Kita defeknya jauh ya, tidak berdekatan. Kalau berdekatan kita bisa langsung pakai transposisi kalau di samping. Atau kalau mau di depannya kita bisa advance, ya. Atau agak di sini kita bisa rotation. Tapi dia ini milih dia pakai mungkin karena defeknya donor flapnya, skin flapnya yang suitable dengan defek ini adalah daerah unit yang berbeda jauh ya lokasinya ya. Dia pakai teknik interpolasi. Kenapa interpolasi pakai? Karena dia butuh cuma untuk nutup defek yang seukuran ini aja. Sedangkan pedikelnya ya, panjangnya flap ini panjang. Artinya apa? Kita pakailah teknik dengan interpolasi. Kita teroboskan dia di bawah ya. Ini tadi ya, ini gambar D ya, nampak ya hasilnya di D, gambar atas poin D ya. Ya. Nah, dimasukkan, diteroboskan dengan gimana? Ya ini, yang C ini ya, ini di deepitelisasi. Siapa yang suka ikut sama saya itu tahu itu ya. Dibuang epidermisnya, ya. Epidermisnya dibuang sampai tidak ada kulit ya. Ya, nggak mungkin kita masukkan kulit ke dalam kulit lagi ya. Akan terjadi kista nanti ya, akan terjadi fistel nanti ya, akan satu rongga nanti ya, akan sinus ya. Jadi jangan dimasukkan tanpa dibuang epitel pada bagian pangkal atau batang dari flapnya ini ya. Ini contohnya gambar di bawah ya. Ya, diinterpretasikan dari submental ya. Ini sebenarnya tadi ya submental island flap. Nah, ini island tadi ini ya, pedikel pembuluh darahnya betul-betul ditelanjangi. Jadi nggak ada jaringan lain. Kalau pedikel flap biasa ya itu biasanya masih ada jaringan subkutis lain menyertai dari pembuluh darah ini. Kalau ini betul-betul dilanjangi, dipindahkan ke bawah, diteroboskan ke bawah, itulah disebut dengan interpolasi. Nah, zeplasti adalah bagian juga ya dari transposisi flap. Nah, definisinya adalah flap yang transposisi double ya. Double transposisi flap yang untuk digunakan menutup atau lebih tepatnya merevisi suatu kondisi yang tegang atau yang mengalami kontraktur ya. Jadi indikasinya zeplasti ini spesifik nih ya, kita gunakan untuk merilis ya atau melengthening ya, memanjangkan suatu kondisi kulit yang mengalami kontraktur atau tension bisa ya. Ini banyak kita pakai ya, apalagi pada kontraktur yang sifatnya web atau linear contracture ya. Nah, bilop juga ya, bilop flap itu transposisi juga ya. Ya, kita pindahkan. Nah, bilop namanya B ya, dua ya. Ada dua lobus ya, dua flap yang bentuk lobus ya, bulat atau mendekati bulat ke linear yang dipindahkan untuk menutup suatu defek. Ini banyak dipakai di daerah, kalau di wajah di daerah hidung ya. Di tempat lain boleh juga ya, di wajah bagian lain boleh juga, tapi banyak dipakai di daerah hidung. Intinya konsepnya dua flap itu mempunyai ukuran yang berbeda, di mana ukuran yang flap pertama ini ya, yang P ini ya,
hampir sama atau paling tidak di atas 80% dari luas defek. Nah, sedangkan yang flap kedua ini ya untuk menutup defek yang ditinggalkan oleh flap pertama, donor flap pertama itu ukurannya paling tidak setengah, ya, setengah dari luas defek yang ditinggalkan oleh flap pertama itu, ya. Jadi ingat-ingat itu. Kalau enggak ya nanti akan buyar. Sedangkan defek yang flap kedua gimana? Ya itu yakinkan bisa ditutup primer. Ini contoh gambarnya ya di kanan. Ya. Oke. Nah ini juga ya W-plasti ini juga banyak juga kita pakai ini. Ini untuk revisi parut ya. Nah, ini gambarannya untuk apa juga? Seperti transposisi juga ya, multiple transposisi flap juga. Sama halnya dengan Z-plasti atau Z-plasti ya. Oke. Nah ini yang saya bilang tadi. Ini adalah salah satu flap yang jadi andalan oleh dokter bedah plastik apalagi ya untuk defek-defek yang mungkin luas dan hampir bisa mengejar ke hampir seluruh wajah ya. Saya sudah menggunakan segala macam defek untuk menggunakan forehead flap ini untuk segala macam defek di wajah. Dia suitable ya. Suitable, cocok banget untuk semua. Inner lining pun bisa, untuk apapun bisa. Untuk soket bola mata pun bisa, untuk hidung, dasar hidung, lubang hidung pun bisa. Untuk hidung pun kita modifikasi jadi paramedian ya, flap ya. Oke. Nah, nasolabial ini salah satu juga flap yang banyak dipakai juga untuk defek di wajah ya. Skin flap, nasolabial flap ini banyak sekali dipakai ya untuk daerah ya bibir atas ya sama hidung ya. Oke, terima kasih Tommy. Silakan diskusi. Terima kasih kepada Dr. Deddy Saputra atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga menjadi berkah dan amal jariah yang tidak putus bagi dokter. Amin. Sekarang mari kita buka untuk sesi pertanyaan. Dari teman-teman residen, apakah ada yang pertanyaan? Halo? Eh, Mungkin bisa dimulai. Dokter Darobi, apakah ada Dokter Darobi? Apakah ada pertanyaan? Ya, aduh. Jangan sampai ngantuk tadi ya. Sayang kan? Topiknya request dari kalian kan. Nah, masa dan ini applicable ya. Sekecil apapun nanti luka-luka di wajah yang kemungkinan penilaian kalian ya, asesmen kalian tidak bisa ditutup dengan primer dan tidak cocok dengan skin graft ya pilihannya pasti flap. Nah, masa dokter bedah nggak bisa bikin flap skin flap? Aneh kan? Ayo, udah paham semua atau tidak paham semua? Kan? Silakan. Itu pada Dokter Fando dari Dokter Fando. Ayo silakan. Tadi udah ditekankan ya, defek-defek yang minimalis atau yang mild to moderate ya kan. Nah, bisa dengan skin flap. Artinya kompetensi kalian itu untuk bisa kan. Ya. Nanti gampang aja dimulai dengan cara yang mudah. Gimana cara mudahnya? Kalau misal ada multiple full nose ya kan. Dinilai ada beberapa yang nggak bisa dijahit primer. Kalau dicangkok pun nggak cocok ya. Nah, itu pikirkan segera untuk bikin flap ya. Dengan macam-macam yang applicable tadi yang bilang aplikasinya banyak pakai mulai dari ya advancement, rotation, transposisi ya itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Silakan. Izin Pak, mau tanya Pak, tadi kan untuk dalam kasus usia dan juga
kesesuaian dengan jenis kulit ya, Pak tadi. eh Misalnya pada anak-anak kita mau lakukan rekonstruksi dengan flap atau misalnya dengan graf gitu, Pak. Considering karena dia considering karena dia masih growing, gitu, Pak. Itu bagaimana Pak, nanti kondisi flapnya, Pak? Eh, Isi hasil rekonstruksi kita, Pak. Atau misalnya juga pada usia orang tua di mana kondisi dari sendiri. Tommy, suara putus-putus, Tom. Halo? Pak, Halo? halo. Halo? Nggak terdengar, Tom? Tes, Halo? Pak. Halo. Nggak Halo. bagus. Oh, Jauh, jauh, suaranya jauh. Halo? Halo tes Pak, Ah, tes. udah. Halo Pak, Udah, sudah. oke. Ah, ya, Izin Pak, iya. bertanya. Singkatnya gimana? Singkatnya, Eh, poinnya apa? Anak kecil kita Poinnya lakukan, kalau kalau anak kecil pada usia usia ekstrim, di mana ekstrimnya masing-masing apa kan nih? ada Ekstrimnya apa nih? geriatri, Ah, geriatri Pak, geriatri, Gerak itu tua dong. geriatri, ya tua Anak Pak kecil apa maksudnya. orang tua? Dua-duanya kan kalau yang kecil dia masih growing, masih tumbuh, sehingga nanti eventually panjang, panjang tubuh beda. Kalau pada tua, kondisi dari kulitnya sendiri yang bisa diambil graf juga agak gitu bagus, ataupun dibuat flap juga nggak ini Pak. Itu pertimbangannya bagaimana Pak nanti? Apakah kita bisa pertimbangin misal dari eh yang sintesis, yang dari orang, yang dari buatan Pak, atau gimana baiknya Pak? Iya, mau jawab. Sintetis gimana? Nggak ada kita bahan-bahan sintetis ya. Kecuali apa? Sintetis ini kayaknya nggak cocok pakai ya. Maksudnya eh, apa? Alograf maksud Tommy atau Iya Pak, sinograf yang iya dari Pak. apa? Beberapa kan pernah ada yang apa ya waktu itu baca kulit ikan ya Pak? Iya, itu kan kita ngomong udah untuk pengganti kulit kalau ketersediaannya nggak ada. Ya, kalau ketersediaan ada, itu kan kita udah ngomongin tentang pengganti kulit. Artinya itu topiknya sebetulnya skin graft ya. Pada luka luas, luka bakar, ya kan. Itu udah lain ya kan. Kita ngomongin sekarang kan tentang skin flap ya. Dan pilihan itu kita pakai yang kayak kulit ikan itu kan itu modifikasi aja itu. Ya, modifikasi dari keragaman lokal di sana ya, di Brazil sana ya. Kalau kita pun sebetulnya macam-macam sini keragamannya kan. Pakai kulit pisang misalnya juga mereka kan. Itu pakai kulit pisang kan. Kulit pisang dihangatkan, kasih minyak, minyak goreng kan, nah, ditempelin ya kan. Sebetulnya kan membuat suatu kondisi supaya moist, supaya tidak kontak dengan katanya dengan infeksi luar ya kan. Tapi nyatanya kan enggak ya. Tetap kita mengikuti apa yang menjadi panduan untuk penanganan luka-luka luas atau luka bakar ya. Jadi nggak ada kita pakai bahan itu. Nggak tahu kalau di Indonesia sudah ada itu kulit ikan itu ya. Tapi itu kan pilihan ya. Pilihan yang bisa dipakai, bisa tidak dipakai ya. Sesuai dengan kondisi dan ketersediaan ya. Kondisi pasien dan ketersediaan bahan itu. Kita balik aja ke pertanyaan Tommy tadi yang awal ya. Jadi kalau pada pasien anak kecil kita pakai skin flap ya tidak ada hubungan dengan growingnya pertumbuhannya ya masa pertumbuhannya ya. Kan tubuh itu apalagi kulit akan adjust itu menyesuaikan dengan yang menyesuaikan dengan pertumbuhannya nggak masalah malah kalau pakai flap itu dia lama-lama itu dari sisi kosmetiknya dia membaik gitu kan yang penting setelah dilakukan itu atau menggunakan flap itu sesuai dengan kondisinya prosedurnya ya jahitannya bagus rapi konturnya sama warnanya sama semua sama itu dengan pertumbuhan malah lama-lama malah samar sekali itu hampir-hampir tidak nampak kalau bekas dipakai flap jangankan flap pakai cangkok kulit aja
pada pasien anak-anak itu setelah ketemu lagi nanti udah dewasa itu kadang kita nggak tahu itu udah samar aja dia skin graft lah, apalagi flap. Skin graft itu kan cenderung hiperpigmentasi, ya. Lalu cenderung dia kan lebih lebih cekung ya hasilnya. Nah, tapi nyatanya ada karena proses alami tubuh di mana regenerasi sel kulit itu bertumbuh terus kan dia mengikuti ketebalan di sekitarnya. Dan warna pun sebagian pasien dengan skin graft itu tidak mengalami hiperpigmentasi. Jadi nggak begitu hitam-hitam betul hasilnya. Ya, apalagi flap. Flap itu kan asalnya dari pedikel, dari yang utuh juga. Cuma dipindahkan saja. Kalau skin graft betul-betul dimatikan. Ya kan? Epidermis dan dermisnya diangkat, ya kan? Itulah disebut dengan skin graft. Nggak ada hubungan lagi dengan pembuluh darah donornya, darahnya, asalnya. Itu bagus juga apalagi flap, ya. Jadi jangan jangan ragukan, jangan concernnya terlampau over terhadap penggunaan flap di usia anak-anak. Kalau usia tua pun gitu juga, usia tua malah kan saya bilang dengan kulitnya yang rileks ya, yang tensionnya minimal itu hasilnya bagus semua, ya. Malah kadang kita bikin flap yang saya bilang tadi kan standarnya defek itu dengan donor paling enggak donor itu 80% dari luas defek. Pada orang tua malah kita lebih di bawah 80% itu. Karena defeknya atau daerah resipiennya itu kan longgar kan. Sedangkan flap yang kita bikin di bawah 80% itu nanti dia pas kita jahit bisa kita adjust ya, melebar itu sekitar dari flap itu. Oke. Jadi kalau flap ini kalau planning awal ya pembuatan polanya sama teknik menjahitnya bagus, jangan jangan ragu pasti insya Allah bagus. Ya, ada yang lain? Izin dok, izin Agung bertanya dok. Ya, silakan ke Mas Tommy dong, Mas Tommy. Melalui moderator. Ya, dipersilakan pada Dr. Agung untuk bertanya. Izin dok, izin bertanya dok. Kalau misalkan kita kan sebelum kita melakukan flap itu tadi kita harus membuat pola, desain, kemudian semua itu harus kita latih dok. Sebaiknya untuk kita latihan membuat pola, membuat desain ataupun kita belum sebelum aplikasi itu sebaiknya manekin seperti apa yang kita pakai gitu dok ya. Karena terkadang kan kalau misalkan kita langsung aplikasikan tiba-tiba nanti nggak sesuai dengan pasien, jadinya nggak sesuai estetik dari wajah gitu dok. Mohon arahannya dok. Terima kasih dok. Intinya gimana Top Agung? Agung? Untuk belajar kita membuat pola atau kemudian membuat desain sebelum kita aplikasikan kepada pasien, sebaiknya kita belajar eh, belajarnya itu dengan manekin seperti apa gitu dok, atau pakai apa gitu dok yang lebih mudah gitu dok. Kita kan sebetulnya punya ini kan di lantai berapa yang punya ruangan itu ya? Skill lab ya? Halo? Ya dok, Halo, kita punya kan ruangannya kan? ada dok. Ruangannya itu aja mungkin yang manikin yang ada kan? Dia harus itu kan. Itu makanya sebetulnya kalau mau latihan yang formal ya kan ada kursusnya. Kursus flap diseksi nih namanya. Ya, diseksi flap. Acara-acara pit biasanya ada itu. Kalau pit plastik ada terus itu. Tapi memang kadang diseksi flapnya memang sudah lebih kompleks ya. Tapi bisa kok kalau memang mau kita adakan ya kalau yang formal. Tapi kalau nggak formal yang biasa bisa kita latih ya kita bisa menggunakan apa namanya nih latihan dengan manikin atau bahan apa itu bahan yang ada di penjahitan kulit itu yang biasa kita ada di skill lab. Tapi bukan yang bahan apa itu bahan apa namanya bahan penutup apa itu jangan ya. Dia betul-betul bahannya yang bagus itu seperti yang ada di
paling tidak di ruang skill lab mahasiswa lah ya. Ya, di mahasiswa di atas itu ada itu demo manusia ya. Tapi tetap enggak suit juga, enggak cocok itu ya. Yang cocok itu ya mannequin manusia yang bagus itu ya, yang atau pakai binatang ya. Biasanya kalau apa itu kita pakai babi ya. Pada khusus-khusus diseksi flap itu pakai babi. Atau yang lebih mahal lagi kadaveric ya, kadaver ya. Itu tahapan-tahapan yang formalnya sebetulnya. Nah, kalau mau yang singkat saya bilang kan itu, carilah saya bilang kan. Ya, carilah. Kan dinas itu banyak itu. Saat dinas kan banyak dapat multiple fullness itu. Ya, gunakanlah pasien itu ya untuk membuat penjahitan lukanya itu enggak jahit primer-primer aja. Bisa kok kalian gunakan flap-flap yang applicable tadi ya. Mau yang advancement, transposisi, rotasi tadi. Gunakan itu pasiennya. Tapi yang tidak mengganggu dari tujuan operasi utama ya, dan mengganggu lama operasi. Jangan karena mau latihan ke pasien kan. Dan jangan jangan diniatkan untuk latihannya ke pasien. Tapi maksudnya ada pasien dengan luka-luka dan lukanya itu cocok untuk digunakan flap, lakukan aja. Karena itu nak menyalahi itu ya. Tapi tujuannya untuk hasil ya, untuk kuratif ya, bukan untuk latihan ya. Itu yang mungkin saya lihat ya, karena kalau ikut kursus yang untuk SPB ya, untuk prodi bedah umum, setahu saya tidak ada itu. BSS-nya tidak sampai ke tindakan membuat flap-flap itu. Kalau mau ikut kursus ya di kursus di pit-pitnya bedah plastik. Nah, cuma kan berbayar, lumayan mahal juga bayarnya ya kan, jutaan itu ya. Itu kan saya bilang yang ideal itu ya pasien dimanfaatkan sebaik mungkin ya, luka-luka yang mungkin cocok untuk digunakan skin flap, pakai ya. Kalau perlu inform konsen yang jelas, Bu, ini jahitannya bisa dipakai kulit yang lebih bagus sehingga hasilnya lebih bagus. Nah, jelaskan ya. Yang penting jangan menambah waktu operasi dan jangan membuat tujuan operasi utama terganggu ya. Gitu ya, Agung ya. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Ayo, kalau nggak menanya itu ngantuk-ngantuk semua. Nah, saya lihat wajahnya setengahnya wajah-wajah ngantuk ya kan. Assalamualaikum dok, izin bertanya dok. Iya, silakan. Izin bertanya dok. Iya, silakan. Saat itu ada pasien dari IGD dok. Dia post skin flap pada mamai kanannya, tetapi 1 hari kemudian ke IGD dengan keadaan flapnya itu membiru dok, membiru dan ada rembesan darah. Apakah itu dilakukan? Apakah itu bisa dibilang flapnya gagal atau bagaimana ya dok penanganannya dok untuk pasien tersebut? Terima kasih dok. Ya, makasih. Tadi udah ada tadi slide-nya kan khusus tadi ya. Slide khusus mengenai tentang flap failure ya. Nah, failure itu artinya kan lebih apa ya, lebih lanjut sebetulnya. Kalau sebetulnya di beberapa teks itu istilah trouble ya, trouble ya. Kenapa sih bilang trouble, ada istilahnya di buku-buku teks trouble, artinya apa? Sebetulnya flap itu nggak sekonyong-konyong dia langsung gagal ya, langsung mati, langsung nekrotik. Pasti ada fase-fase di mana timbul iskemia dulu ya, kalau dia gangguan pada arterinya, inflow, aliran masuk. Atau terjadi kongesti tadi ya, kalau terjadi gangguan pada vena atau backflow. Artinya apa ya? Karena prosesnya tidak sekonyong-konyong, artinya kita bisa mengantisipasi. Ya, tadi secara ringkas itu saya sudah nyatakan tadi ya, kalau ada gangguan karena apa? Iskemia, artinya apa? Ingat-ingat, yang menyebabkan iskemia itu apa? Pasti oleh karena apa? Tensionnya, ya, oleh karena kinking, kelipat pedicle flapnya atau pembuluh darahnya, atau twisting, puntir ya, rotasi flapnya atau pedicle-nya.
Lihat aja flap itu gimana kondisinya. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, ada ini enggak balutan ya. Kadang balutan ya, apalagi balutan yang menggunakan apa? Pressure ya, yang menggunakan elastik ya. Udahlah di pressure, elastiknya itu membuat dia terjadi penekanan ya. Nah, penekanan akan menyebabkan terjadinya bisa inflow-nya berkurang ya atau backflow-nya berkurang. Nah, itu longgarkan ya. Longgarkan secepatnya. Lalu yang penting juga apa saya bilang tadi, hematomnya. Ya, hematom tidak boleh ada ya. Dimanapun tidak boleh ada. Apalagi di bawah flap yang baru kita bikin. Ya. Kan saya bilang, itu bakal cek and recheck lagi. Jangan operasi langsung puas. Habis operasi ini langsung, jadi kayak udah hebat aja kita gitu. Jangan ya. Tempatkan kita sebagai dokter bedah itu, posisi kita itu seorang yang lagi masak kokus, lagi bolu. Bolu kalau agak kelamaan hangus dia jadinya. Ya, atau cepat betul diangkat, nggak matang dia kan. Ya, cek lagi apinya gimana ini semua. Sama juga dengan flap. Lihat, kalau jahitannya terlampau rapat, ini bisa bahaya nih, bisa kongesti nih, bisa tegang flapnya. Longgarkan jahitannya. Yang rapat jarangin ya, buka lagi selang-seling. Yang tadi ada hematom cepat buka beberapa jahitan, buat satu luka baru sehingga hematomnya terdrainase ya, teralirkan ya. Lalu yang nggak kalah pentingnya, pasti saya ingatkan ke kalian, tolong pasien daerah flapnya ditinggikan. Kalau kepala ya artinya apa, pasien diposisikan setengah duduk atau paling enggak bantalnya lebih tebal, lebih tinggi. Kalau di ekstremitas ganjal bantal ya. Kalau di badan ya kan, nah daerah yang flapnya itu lebih tinggi pada ini. Mungkin posisinya kalau defek yang ditutup flapnya di kanan, lateral kanan posisinya, dekubitus lateral kanan. Kalau di kiri ya pindahkan ke atas dia, jadi left lateral decubitus. Jadi posisikan ya, atau ketekan kayak pada pasien-pasien dengan pressure injury ya. Udah bikin flap kan, nah, pasiennya mulai dari post op sampai di ruangan, dipacu di ruangan, posisinya ketekan, posisinya supine. Harusnya kan pronasi, paling tidak lateral decubitus. Jadi apapun yang akan mempengaruhi ya, involve dengan flapnya itu harus diminimalkan, involve yang mengganggu ya viabilitas ya, aliran dan tekanan di sekitarnya. Ya, kan ada beberapa pasien yang kita bikin flap, saya suruh kan ambil lipapik ya, plester, tulis di bawahnya, daerah jangan ditekan, ini tidak boleh ditekan. Ya, lalu membalut juga saya bilang kan, membalut itu mulai dari balutan sekunderinya, tersiernya sampai penggunaan elastic pressure, elastic band itu jangan ditekan saya bilang, asal nempel saja. Asal nempel aja sehingga kasa pada secondary dressing itu tidak bergeser, tidak bergerak. Ya asal nempel aja, tidak ada tekanan-tekanan. Ya, tekanan itu kalau kita mengharapkan suatu operasi misalnya backflow-nya bertambah, kita berikan tekanan di distal lebih tinggi, lama-lama ke proximal gradual dia tekanannya rendah, ya kan? Itu boleh ada tekanan. Tapi kalau untuk daerah flap yang dimana kita membalut pakai elastik perban, jangan sekali-kali dengan tekanannya. Nggak ada ukurannya, oh ini diastolik di tungkai bawahnya sekitar 40. Wah, kita berikan tekanan 50 supaya bagus backflow. Enggak, jangan. Ya, nanti flapnya masalah nanti. Ya, kecuali bukan operasi flap ya kayak cangkok kulit, boleh ya. Karena dia solik di kaki ya, tungkai 40 kan, kita cangkok kan, boleh 45, 50 boleh ya. Mau menambah itu backflow ya. Begitu ya. Datang lagi Oke. Paham ya Dika dan yang lain ya. Penting sekali ya. Post op itu penting sekali ya. Post op pengaruh dari intra op pengaruh dari pre op. Jadi itu makanya perioperatif itu penting sekali ya. Semua hal mengenai persiapan, kondisi lokal dan sistemik dari pasien itu harus dipastikan aman, running well.
Kalau nggak aman, nggak running well, nggak oke, jangan sekali melakukan tindakan. Kan saya suka menekankan, ya, akronimnya ITTF, indikasi sudah diketahui, ya, timing operasi sudah ditegakkan, ya, sudah ditentukan, toleransi operasinya baik pasiennya udah oke, timnya udah oke, operator udah oke, ya, lalu F-nya fasilitas udah oke, baru bisa dikerjakan suatu tindakan. Salah satu dari ITTF itu tidak terpenuhi, jangan sekali-kali mencalonkan pasien untuk dioperasi. ITTF, indication, timing, toleransi, facility. Kalau nggak terpenuhi salah satunya, jangan lakukan tindakan. Tidak akan aman nanti. Nggak tercapai patient safety. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Ada lagi ya? Dari Mas rekan Doki. Presiden, Mas silakan Dodi tadi pada Mas Tommy. Mas Tommy udah, Mas Dodi belum ya? Mas Dodi. Ayo Pak Haji. Pak Haji juga banyak pertanyaan misalnya nih. Pak Haji. Pak Akmal. Yang cewek juga Ayu. Siapa nih? Ayu. Siapa lagi ceweknya? Kok nggak ada? Irma. Siapa lagi cewek-cewek? Widya. Ayo, ayo. Apalagi yang selesai plastik nih. Vando. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang plastik kan. Iyalah. Izin Pak, Edra Pak tanya Pak. Ya, bagus. Silakan. Pak izin tanya tentang flap Pak, untuk percepat penyembuhan ataupun perbaikan dari flap ini Pak. Ada baca tentang HBOT Pak. Hyperbaric oxygen therapy dapat mempercepat penyembuhan daripada flap itu sendiri Pak. Untuk HBOT ini sendiri Pak, pemakaiannya apakah bisa semua pada flap ataupun skin graft ataupun luka-luka lainnya, atau tergantung dari vaskularisasinya juga Pak, yang luka sebelumnya Pak. Demikian Pak. Ya. Bagus ya. Jadi sebetulnya bukan hanya HBOT ya, hyperbaric oxygen therapy aja ya. MPWT pun bisa ya. Lalu apa lagi? Obat-obatan ya. Pokoknya intinya tambahan ya treatment yang mempengaruhi terhadap percepatan suatu penyembuhan luka atau penyembuhan skin graft atau penyembuhan flap itu bisa kita pakai. Tergantung fasilitasnya. Balik lagi F kan, fasilitas. Jadi kalau fasilitasnya ada, kenapa nggak kita pakai? Ya, khusus untuk HBOT ini kan artinya apa? Oksigenasinya kita push gitu loh. Ya, kita push untuk masuk ya. Jadi kerjanya lebih ke sistemik sebetulnya ya. Dengan memberikan tekanan. Karena kalau kondisi kita sekarang ini kan tekanan 1 ATM kan, 1 atmosfer kan. Kita bernafas dengan oksigenasi konsentrasi berapa? Oksigen di apa ini? Di lingkungan ini, di sekitar kita. Kan nggak 100% kan? Ya, konsentrasi nggak ada 100%. Ya. Nggak salah kalau di udara bebas ini oksigennya cuma 80-an ya, 87 ya, sekitar itu kan. Dan tekanan cuma ATM. Ya. 1 ATM itu sama dengan tekanan luar ini ya, tekanan atmosfer ini dengan tekanan di dalam paru-paru kita. Nah, dengan pemberian hiperbarik, hiperbarik itu tekanan tinggi ya. Nah, pada HBOT itu kan ada chambernya, ada ruangan khusus ya, ruangan khusus yang bisa diatur tekanan atmosfernya melebihi tekanan atmosfer yang normal ini. Nah, sehingga apa? Pemadatan pemampatan oksigen itu ke pasien lebih tinggi masuknya, lebih banyak ya, sehingga oksigen yang masuk tinggi sehingga yang mengalir pun ya mengalami perfusi ke luka, ke flap atau skin graft pun lebih banyak. Jadi banyak itu kalau data kayak di rumah sakit apa Minto Harjo dulu ya, saya di RSPAD ya, itu nggak tahu mungkin rumah sakit swasta yang saya nggak tahu lagi sekarang mungkin punya, itu pasti punya ya, saya yakin itu, apalagi rumah sakit yang geng-gengnya 9 naga itu kan, itu pasti punya itu, karena belian kan ya mahal-mahal tapi untuk duit apa kan enggak masalah itu ada itu, karena pasiennya banyak digunakan untuk hampir semua ya, hampir semua kondisi di mana indikasinya terpenuhi dan kontraindikasinya jangan di apa. Indikasinya itu sebelum tadi kan yang Edra bilang ya, untuk mempercepat penyembuhan. Ya. Nah, gitu juga dengan MPWT ya.
MPWT bisa dipakai juga, terutama untuk luka atau luka yang telah di skin graft ya. Karena ya kalau MPWT kebalikannya, dia malah memampatkan supaya dihisap tekanan negatif pressure, ya, negatif pressure wound terapi atau wound treatment, ya. Jadi tekanan negatif malah kenapa? Titik tekannya fokusnya untuk menyedot ya, mengambil ya, mengurangi ya eksudat atau darah yang tidak bagus di daerah luka atau di daerah yang skin graftnya kemungkinan terbentuk hematom ya. Ya. Nah, jadi agak berbeda ya. Apalagi obat-obatan saya bilang kan, apa obat-obatan yang bisa meningkatkan aliran darah ya, seperti metabolic activator ya. Ada juga yang memberikan seperti apa? Infus vitamin ya, macam-macam itu ya. Jadi sebetulnya segala yang mendukung ya sportif terapinya bisa dipakai. Penting ada syaratnya dan indikasinya terpenuhi ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih Indra. Terima kasih, Pak. Dulu kita punya tuh Waduh. HBOT itu di apa di Minang Medical Center. Cuma nggak tahu telah di launching waktu itu kan sekian tahun yang lalu ya, sebelum COVID nggak salah kan. Ya nggak taunya nggak operasional ya. Saya nggak tahu juga entah kenapa ya. Padahal kalau ada tuh banyak tuh pasien-pasien kita, pasien baik dari berapa pasti vaskuler ya, pasien apa lagi endokrin ya, pasien apa lagi pulmo ya, paru, neurologi ya, itu banyak bisa digunakan itu ya. Oke. Oke. Terima kasih Dr. Dedi dari rekan-rekan Presiden. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Eh, Fando kayak mau nanya tuh, Fando. Ya, izin Pak bertanya Pak. Ya kan, nah, wajahnya nampak kayak mau menekam ya kayak singa kan, Tidak Pak. tapi enggak singa ompong ya. Ayo Izin silakan. bertanya Pak. Untuk pemeriksaan follow up pemasangan flap Pak. Biasanya kan ada pemeriksaan scratch on a flap Pak. Itu tuh apakah di setiap flap kita akan lakukan pemeriksaan tersebut? Dan apakah setiap hari kita lakukan pemeriksaan scratch pada flap tersebut Pak? Pertanyaan kamu kok bisa cocok dengan feeling saya ya, kayak singa atau harimau kan. Mau kamu scratch itu apa flap itu? Janganlah ya, saya semua umur saya nggak pernah pakai scratch. Jangan scratch ya. Pakai pinprick aja kalau memang akan menilai mengobservasi flap secara invasif ya. Ya. Jangan pakai scratch itu ya. Satu titik aja lah. Satu titik. Nah, mulai dari titik yang paling distal dari flap. Ya, paling ujung. Kalau ujungnya udah bagus, pasti pangkalnya bagus kan. Jadi enggak, scratch digores dengan apa itu? Dengan ujung jarum. Nah, jadi nanti pasien itu udah kayak habis dicakar kucing aja di bangsal kan, di ruangan kan. Janganlah ya. Ya. Pakai pinprick aja. Ambil jarum tadi, tapi bukan digoreskan ya, di scratch ya. Ya, maksud Pandu kan di scratch kan? Iya Pak. Jangan ya. Bilang pakai scratch tuh pakai jarum needle Iya, 3 iya, 3 cc. iya. Itu kan istilahnya panjang itu ya. Iya Pak. Kalau pinprick kan kita tusuk aja. Nah, ya, tusuk aja. Ya, tusuk titik yang ke dalam pun satu titik dia keluar itu. Kalau scratch kan udahlah panjang, lalu dia mendapat cuma superficial. No. Penilaian superficial. Memang sih lebih sensitif kan, superficial kan. Superficial aja bagus, apalagi dalam kan. Nah, kalau Iya, Pak. di pinprick dalam ya, dalam. Tapi nggak menutup kemungkinan kan. Kalau tusuk dalam tentu yang superficial kan ketusuk juga kan. Nah, plexus yang di dermal atau subdermal tadi juga akan ada mengeluarkan darah, rembesan darah tadi. Paham ya? Sama. Jadi kalau saya sih scratch memang bagian dari salah satu observasi ya, penilaian viabilitas flap. Tapi kalau saya sih usul jangan dipakai ya. Pakai pinprick ya, tusuk aja. Ya, Ya. Pak. Atau sebelum yang invasif itu, kenapa yang non invasif itu? Non invasif aja.
Ya, dan invasif apa? Nilailah apa 4C itu ya kan? Ya, warnanya ya, color ya, panasnya, ya hangat enggak flap itu ya. Habis itu apa lagi? Kalau ditekan ya, konturnya balik lagi enggak ya kan? Ya. Habis itu capillarity-nya lihat ya. Ada enggak apanya? Kemerahan yang oleh karena tekanan ya. Jadi itu aja penting. Dari penilaian inspeksi dan palpasi 4C itu sebetulnya udah cukup itu. Dan ingat-ingat ya, viabilitas flap itu sebetulnya sudah tahu sebagai dokter bedah, apalagi bedah plastik udah tahu itu. Dari awal kita mendesain itu ya, memplanning satu flap itu kita udah tahu, udah yakin ini pasti bagus. Jadi tidak ada lagi sebetulnya, oh ini akan masalah, enggak ya. Kecuali ada trouble yang tidak kita prediksi. Misal ya kan, tiba-tiba misal pasien karena mungkin karena kondisi tua, gangguan jantung ya kan, nah, sehingga apa pasokan atau perfusi ke flap kita jadi terganggu ya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan udah sistemik gitu kan. Ya, atau gagal ginjal yang tiba-tiba progresif ya kan. Ya, sehingga terjadi gangguan pengaturan cairan elektrolitnya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oke, gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Silakan kalau ada lagi. Izin bertanya, Dok. Jadi, Dok. Wah, keluar juga Mas Dodi ya. Gimana Mas Dodi? Silakan Mas Dodi ya. Dok, kalau kita pertama kali melakukan flap, Dok, kan kan pengalaman pertama tuh, habis itu kita desain, Dok. Ternyata waktu dilakukan ternyata hasilnya itu kelebaran, kebesaran, atau mungkin kekecilan, Dok. Itu gimana solusinya, Dok? Nah, Atau itu kan yang mungkin tadi. kalau misalnya dikasih pilihan lebih baik kebesaran atau kekecilan, Dok? Maksudnya. Iya, saya jawab langsung ya. Jadi kan udah dikasih batasan tadi kan ya. Paling tidak flap itu 80% dari luas defek. Jadi ikutin itu aja. Tapi kalau sempat karena Mas Dodi agak-agak ngantuk pas mendesainnya ya udah, wah kebablas jadi kegedean atau kekecilan. Tinggal gampang aja. Kalau kegedean kan tinggal gimana? Dikecilin flapnya. Jangan defeknya digedein. Wah ini tanggung nih. Flapnya udah gede diambil. Defeknya kecil nih, kita gedein defeknya. Jangan ya. Itu dua ham itu ya. Atau sebaliknya tadi ya. Ya flapnya kekecilan ya. Dia apa tadi? Tambah lagi flapnya dari sisi yang lain. Kan tadi ada konsepnya tadi kan? Ya. Konsepnya ada tadi. Kalau defeknya masih besar, sedang flap diambil kecil ya kan, bikin dua. Ya kayak advancement tadi kan, ada yang di advancement ya kan, ya. Atau yang transposisinya, ambil dari kiri kanan ya kan, ya rotasinya ambil dari kiri kanan ya kan, nah, gitu ya. Jadi jangan bingung ya. Yang penting kita cepat ya, dokter bedah itu harus cepat decision makingnya. Ya. Ingat-ingat ya, decision making adalah darahnya kita itu ya, jiwanya kita, kemampuan secepatnya ya membuat suatu keputusan. Nggak ada dokter bedah itu yang lambat-lambat membuat keputusan ya, kacau nanti ya. Oke ya, Mas Dodi ya. Ya, terima kasih, Dok. Di adjust namanya, adjust disesuaikan ya. Oke, ada lagi silakan. Pak Haji. Pak Izin, Dok. Haji Akmal. Nah, ayo Pak Haji. Ini ada pengalaman, Dok, di Ah, saat stase. ya, sip, Ini bagus. kita gunakan flapnya forehead flap untuk defek pada wajah, Dok. Ketika kita gunakan sehari setelah dilakukan tindakan, sepertinya aman, Dok. Tidak ada udem, tidak ada hematom. Tapi setelah 2 hari terjadi hematom, kulitnya agak-agak dingin. Kalau bahasanya kan agak-agak abok gitu, Dok. Kita usahakan seperti yang dokter bilang, mengendorkan plester, kemudian tidak ada tekanan,
bagian plester tuh sebagian besar udah dibuka. Tapi hari ketiga pasien tuh yang agak-agak abok itu berkurang, tapi masih ada hematom sedikit dok. Maksudnya agak-agak habok tadi sedikit. Hari keempat pasien dipulangkan dok. Nanti pertanyaannya, pada tindakan tersebut sebenarnya apalagi sih yang bisa kita lakukan agar tindakan kita hasilnya benar baik. Yang kedua, kapan apa kriteria pasien-pasien dengan flap ini kita pulangkan dok? Terima kasih dok. Ya, bagus. Pertanyaannya berkelas ya. Ini yang pengen kita gitu, pengen kita sama-sama. Apapun pengalaman, ya kan, apapun yang kita pernah baca, diungkapkan gitu ya. Jadi kalau ada sesi-sesi ilmiah seperti ini ya, ataupun kalian ikut simposium atau apapun ya, jangan dibiarkan berlalu tanpa ada maknanya, tanpa ada ilmu yang didapat itu loh ya. Jadi pengalaman yang kita lalui, baik yang baik maupun yang tidak baik ya kan, itu bisa jadi bahan pelajaran buat kita semua. Bacaan itu juga. Ada yang ragu atau bingung tentang suatu pernyataan di textbook atau di bacaan, nah, dikemukakan aja pada sesi-sesi ilmiah kayak gini ya. Nah, kita balik ke pertanyaan Pak Haji ya, Dr. Akmal kan. Jadi intinya sebetulnya tadi kan saya bilang, flap itu yakinkan planning awal itu betul-betul betul gitu. Ya. Defeknya dinilai, luasnya, jaraknya, ya, lokasinya ya. Lalu struktur organ penting di sekitarnya atau di bawahnya penting sekali dinilai, ya. Apalagi ya kan, kemampuan diseksi yang saya mungkin yang kurang itu, makanya di plastik itu sering banget itu ya, kemampuan flap diseksi atau kursus flap diseksi. Karena diseksi itu artinya apa? Memotong flap itu menjadi flap itu susah gitu loh. Harus punya kemampuan anatomi yang tinggi pertama. Lalu kerjanya betul-betul yang meticulous itu, yang halus ya. Nah, biasanya saya bilang kan, kalau tadi ya saya bilang ya, kalau dokter bedah plastik yang udah pengalaman dia udah tahu itu. Dari awal planning sama intra-op itu dia tahu nih flapnya aman-aman aja nih. Atau akan tidak aman-aman dia udah tahu, udah punya feeling itu. Artinya apa? Kalau dia melakukan planning dengan baik, kondisi pasien baik, sistemiknya baik, lalu kondisi lokal yang sudah distabilkan, sudah diamankan, itu planning itu tinggal jalan menurun aja istilahnya itu. Ya. Bikin flap sesuai dengan ukurannya, jaraknya pas, lalu nggak ada kinking, nggak ada twisting, nggak ada hematom, itu aman-aman aja. Nah, ini ada pengalaman ya kan, bikin forehead flap ya kan, beberapa hari post-op mengalami flapnya agak-agak dingin, agak abo ya kan, ada hematom ya. Kalau hematom udahlah, oke lah kita drain tadi kan. Kalau ada tekanan udah kita longgarkan ya kan. Nah, tapi aboknya masih ada. Nah, abok itu kan harus disamakan persepsi kita. Abok itu kan artinya flapnya kan secara level atau tingkatannya dia masih hidup sebetulnya ya. Nah, hidupnya itu yang kita tentukan seberapa persen gitu loh ya. Persennya gimana kita cari tahu? Nah, nilai penyebab utamanya apa? Apakah karena aliran masuknya, inflow-nya terganggu, arteri-arterinya terganggu, atau backflow-nya, venanya, backflow-nya vena ya yang terganggu, atau dua-duanya. Nah, sebetulnya kita bisa nilai itu ya. Kalau gangguan pada darah masuk atau inflow itu biasanya flapnya dingin itu, pucat. Kenapa? Ya darah oksigen yang hangat, yang bikin hangat itu kan oksigen kan, oksidasi kan, bikin panas kan, nggak masuk. Atau zat gizi nggak masuk ya, zat nutrisi nggak masuk, pasti dingin itu. Dan pucat ya, namanya nggak ada masuk darah kan, kayak orang ketakutan, orang kecapean kan pucat itu. Ya, dehidrasi pucat karena intake-nya nggak ada, yang masuk nggak ada. Nah, itu arteri yang masalah. Atau mabuknya karena darah baliknya nggak ada. Kongesti dia. Jadi inflow masuk, arteri nyaman, oksigen masuk, darah masuk, ya kan? Tapi darah baliknya enggak. Nah, itu ditandai dengan apa? Flapnya bengkak biasanya. Tadi inflow tadi selain enggak hangat, ya dingin, lalu pucat, dan dia kempes flapnya. Ya, itu tanda kalau inflow yang masalah. Nah, kalau backflow atau aliran balik atau vena yang masalah, biasanya
bengkak, warnanya biru, ya. Ya, dingin juga biasanya, tapi dinginnya agak karena apa ya? Karena bengkak itu. Karena bengkak jadi arteri itu kan ketekan, lama-lama ketekan kan arteri kan. Jadi inflow pun terganggu. Ya. Nah, atasi yang masalah arteri itu. Arteri itu kan bisa karena trombosis kalau secara intralumennya. Nah, ada nggak faktor gangguan koagulasi pada pasien? Ya, pada pasien tua ya atau pada pasien yang sebelumnya menggunakan zat-zat koagulasi ya atau konsentrasi ya itu saya ingat lagi trias VCO itu ingat ya. Komponen darahnya harus paham betul kita yakinkan aman gitu loh. Itu pentingnya cek darah ya. Kalau perlu konsul KH-OM ya, jadi dalam HOM ya. Kalau ada masalah itu flap-flap yang kita bikin bisa trombosis. Ya, nggak ada king-king ya. Secara fisiknya pasien bagus aja sih flapnya. Penempatannya bagus, desainnya bagus, nggak ada king-king, nggak ada twisting, nggak ada penekanan dari luar ya kan. Tapi kok tiba-tiba abok kan? Nah, bisa jadi aja tuh ya. Gula darah tinggi aja bisa terjadi hemokonsentrasi ya, koagulasi ya. Apalagi kalau memang trombosis ya, terjadi adesi yang berlebihan di dalam darahnya. Itu harus diantisipasi. Nah, mungkin bisa jadi itu tuh ya. Kemungkinan ya koagulasi faktornya mungkin bermasalah walaupun tidak menyumbat secara total ya. Lalu apalagi yang saya bilang kan, ada tempatnya memberikan obat-obat yang anti trombotik itu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa memberikan low molekular ya, heparin ya, dengan dosis yang low ya, low dose heparin, molekular heparin ya. Nah, itu bisa itu membantu itu kalau flapnya abo-abo itu. Kalau faktor lain udah kita atasi ya. Yang tambah-tambah juga tadi saya bilang elevasi ya, pokoknya semua modalitas dilakukan. Harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya nggak mungkin ya bisa teratasi itu abo-abonya itu. Ya. Lalu sebetulnya untuk indikasi pulang ya, ingat-ingat aboknya tuh dipastikan betul akan bisa membaik gitu loh. Contoh, tadi Amal bilang hari ke hari kan dinilai. Nah, coba bandingkan. Hari kedua bandingkan dengan hari satu. Hari ketiga dibandingkan dari kedua sebelumnya. Pokok hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya. Ada membaik nggak? Inflow dan backflow-nya. Jadi sudah saya tunjukkan kan tanda-tanda gangguan inflow atau gangguan backflow. Nah, membaik nggak? Ya, flapnya tadi agak-agak dingin, mulai hangat. Tadinya agak pucat-pucat, mulai merah ya, kemerahan ya. Kemerahan pink ya, jangan kemerahan merah ya. Kalau merah itu artinya mungkin terjadi inflamasi berlebihan atau infeksi ya, jangan salah ya. Karena tension, karena udam bisa jadi merah lah, merah banget lah. Merah dari kulit sekitarnya. Itu bahaya pula ya. Inflow yang terlalu banyak, udam juga itu dibandingkan backflow. Dia tidak abok, tapi inflow-nya banyak dibandingkan backflow. Nah, merah juga tuh, tapi merahnya merah banget. Dan bengkak flap-flapnya. Bengkaknya bukan karena kondisi, tapi masuk darah lebih banyak pada keluarnya. Tidak seimbang. Ya, jadi pastikan betul kondisinya perbandingan hari dengan hari sebelumnya membaik, Akmal. Kalau tidak membaik, jangan dipulangkan. Ini pasti masih ada yang trouble nih, ada masalah nih. Ya, kalau pulang jangankan di rumah, di rumah sakit aja yang masih di rumah sakit aja dia susah membaiknya, apalagi di rumah. Di rumah nanti pasien bergeraknya terlampau sporadis, ketarik, ya kan? Atau posisinya yang akan terganggu dengan perubahan posisi pasien ya, lokasi flap yang akan mengganggu oleh perubahan mobilisasi atau posisi pasien itu bisa membahayakan viabilitas flap. Nah, masalah lagi flapnya. Ya. Atau apalagi flapnya ke daerah kaki ya di tungkai, wah itu jangan sekali dipulangkan ya di rumah sakit aja udah kita tinggikan, udah kita ganjal, kita awasi, di rumah bisa-bisa dia bawa jalan ke WC, ya udah flapnya mati itu ya, itu pernah kejadian itu makanya jangan sekali-kali mempulangkan pasien kalau masih dalam kondisi trouble itu atau abo-abo itu, jangan. Kalau saya tidak akan saya pulangkan. Malah hari ke hari itu kita udah masuk edukasi kita, informasi kita. Ini kemungkinan kalau makin memburuk kondisi flapnya itu akan kita second loop. Kita masuk lagi operasi untuk penilaiannya. Apa yang perlu kita
revisi atau kita perbaiki flap. Ya begitu ya, Akmal ya, buat yang lain juga ya. Terima kasih dokter. Ya. Dok, melanjutkan apa tadi dok? Nah, Terapi yang tadi kan dokter bilang pemberian heparin dok. hmm. Untuk pemberian heparin pada pasien tadi, yang pilihan kita tuh heparin apa ya dok? Karena ada heparin dengan infus dan ada juga dengan trombopop yang kita tahu seperti itu dok. Yang mana yang terbaik yang kita berikan dok? Ya bagus, bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau kita nilai ya, trouble itu karena flapnya karena kondisi yang minimalis istilahnya ya, black flow-nya agak-agak kurang ya. Kan bisa kita kalau black flow kan kita elevasi, makin kita tinggikan lagi. Jadi meninggikan itu tuh kondisi di ekstremitas atau di daerah kepala itu ya, jangan nanggung-nanggung, tinggikan betul pun boleh, ya, sampai tegak lurus pun boleh. Tapi paling pasiennya pegal kan, ya untuk membantu backflow. Nah, tapi kalau misal posisi nggak bisa ditinggikan ya kan, nah itu bisa kita pakai lokal aja. Kalau yakin itu minimal ya, trombosisnya minimal pada flap itu. Lokal anti trombosis satu yang koagulan ya. Nah, tapi kalau yang kita anggap ini karena pasien tua, ada riwayat pemakaian obat-obat koagulan ya kan, atau memang ada masalah jantung sebelumnya atau gimana kan, pembuluh darahnya tidak kompeten ya, ya masalah iskemik atau masalah gangguan vena ya, bendingnya kita pakai yang sistemik. Nanti bisa kita infus biasanya ya. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit apa yang tersedia preparat itu, yang dosis rendah low molekuler heparin itu. Apa yang biasa kita pakai sini ya? Heparin dok biasanya. Heparin biasa itu, enggak ada yang Iya lebih dok. apa lagi? Enggak, biasanya heparin biasa aja dok. Nah, ya itu aja pakai sesuaikan dengan berat badan pasien kan. Nah, dipakai kalau saya biasa titrasi dosis ringan dulu, dosis kecil betul, low dose itu. Karena kan kita harus pertimbangkan kemungkinan efeknya kan, efek sampingnya perdarahan pula nanti kan. Malah kalau kelebihan malah kadang kita pakai mendapatkan di pinggir-pinggir luka flap itu merembes darah itu. Itu hati-hati, pantauannya harus ketat juga. Atau tambahan ini ya, yang lokal tadi selain trombopop kita pakai apa? Lintah, leads ya. Itu enggak jarang juga kita pakai itu. Ya, beberapa pasien apalagi flapnya yang bermasalah pada flap besar atau flap dengan microsurgery sebelumnya tindakannya kan, itu kita pakai leads, lintah ya. Lintah itu kan sifatnya dia bisa menghisap darah kan. Nah, itu membantu sekali. Tipe apa itu? Tipe kalau yang trouble-nya di vena. Ya, jadi nampak flapnya kebiruan, bengkak ya kan. Nah, bantu dengan secepatnya dengan lintah. Ya, medical leads ada kok ya. Kita beberapa kali beli itu yang di Katib Sleman nggak salah itu. Katib Sleman itu tersedia tuh. Sebagian besar pasien tertolong itu. Ada beberapa yang tidak, tapi kebanyakan tertolong. Jadi cari betul lintahnya yang lintah yang lapar ya, lintah darat ya, betul lintah darat ya. Ya, oke, begitu. Baik dok, Terima kasih. Nah, terima kasih dok. Izin dok, karena ya, waktu sudah pukul udah 7.43 saat ini, mungkin untuk sesi kuliah subuh hari ini kita tutup dok. Terima kasih atas Dr. Dedi Saputra, spesialis bedah plastik, atas ilmu yang dibagikan, dan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme dari rekan-rekan residen terhadap topik kuliah subuh hari ini. Eh, Sebelum kita kembali ke kegiatan masing-masing, mari kita tutup dengan doa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Terima kasih kepada dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Mudah-mudahan ilmunya masuk ya. Pengalaman-pengalaman tadi apa ya? Terpadatkan dengan teori-teori yang kita review lagi tadi ya. Aldi, ya Aldi ya. Aldi kalem aja gak ya? Aldi. Oke, yalah semua. Iya Terima kasih pak. ya. Ada dari apa? KPS atau SPS? Enggak ya? Tommy?
Nggak ada Tadi kan? ada sempat padaan masuk, cuman kayaknya udah keluar tadi, Pak. Oh gitu ya, oke. Ya, nanti nggak disapa pula, nanti nggak enak pula kan. Iya, Kalau Pak. ada, kalau masih ada silakan kasih apa sambutan dari apa KPS atau SPS. Nggak ada ya? Nggak ada Dari ya? itu nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke lah. COC siapa sekarang? Arli, Pak. Arli ya. Arli ada sambutan Arli? COC? Arli ada? Enggak? Iyalah kalau nggak ada ya udah 7:30 lewat. Ya, terima kasih semua ya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. terima kasih dokter. Oke, makasih semua ya. Kita live ya semua ya. Oke, makasih. Kasih dok.